Untuk pasien anak yang paling sering itu diare. Apa sih itu dok stunting? Ya, stunting dari definisinya itu merupakan perawakan pendek. Tidak semua perawakan pendek itu stunting. Oh ya? Tapi stunting itu sudah pasti. Untuk data realnya itu saya belum dapat dok. Namun kalau pasien yang dirawat di Lama Pepening itu lumayan kecil angka stuntingnya. Ya. Itu ibu yang mengalami gizi kurang atau stunting itu seperti lingkaran setan dok. Ya. Ya. Apa yang secara kasat mata dok, yang kita bisa, kita curiga, wah anak ini ternyata sudah masuk kategori stunting? Sekitar 40%. Ah, 40%? Iya. Waduh. Tinggi sekali dok. Tinggi sekali, 40%. Ya, tahun 2000 semua anak yang pendek tidak belum tentu stunting, ya. Karena perawakan pendek ada berbagai macam dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nurlela Muhadi Septiman, MKes SPG dari Rumah Sakit Umum Daerah Regional Lama Pepening, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Bone. Dalam rangka 1 tahun berdirinya rumah sakit kami, maka mulai hari ini dan insya Allah seterusnya akan kami tayangkan podcast Lama Pepening yang akan berisi mengenai edukasi kesehatan yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Tayangan perdana podcast Lama Pepening ini akan menghadirkan Dr. Muhammad Alif, spesialis anak, yang juga salah satu dokter yang pertama-tama bergabung di rumah sakit ini. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Tegang ini dok, tegang karena ini kan namanya siaran pertama dok ya. Ya. Dokter merasakan juga hal yang sama? Ya, sedikit dok. Sedikit. Iya. Ya kita mulai ya dok. Selama 1 tahun bertugas di rumah sakit ini, kira-kira bukan kira-kira lagi ya, penyakit apa yang paling sering ada pada anak? Ya, kurang lebih sudah setahun kita bekerja di Rumah Sakit Lama Pepening. Untuk pasien anak yang paling sering itu diare. Diare. Anak dengan diare, kemudian disusul yang kedua itu yang paling sering ialah dengan ISPA ataupun dengan pneumonia. Batasan anak itu sendiri berapa dok? Ya, pasien anak. Pasien anak itu umur pada saat bayi lahir sampai berusia 18 tahun. Sampai anak berusia 18 tahun dok ya. Jadi itu semua masih lingkupnya dokter anak, dokter spesialis anak. Iya dok. Ini dok, yang sering sekali kita dengar saat ini, pemerintah lagi menggalakkan bagaimana menurunkan angka kejadian stunting. Apa sih itu dok stunting? Ya, stunting dari definisinya itu merupakan perawakan pendek di bawah -2 standar deviasi. Itu diakibatkan oleh malnutrisi kronis. Malnutrisi kronis atau apa dok ya? Malnutrisi kronis artinya itu kekurangan gizi yang dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang. Iya. Termasuk juga kalau kan ada juga kalau ibunya pendek atau bapaknya pendek, itu otomatis anaknya pendek, begitu ya? Tidak dok ya? Ya. Atau ada parameternya? Ya, jadi perawakan pendek itu sendiri ada berbagai macam dok. Jadi stunting merupakan salah satu bagian dari perawakan pendek. Perawakan pendek. Ya. Jadi tidak semua stunting, tidak semua perawakan pendek itu stunting. Oh ya. Tapi stunting itu sudah pasti perawakan pendek. Ya. Pastinya ada parameternya dok ya. Tolak apa indikatornya apa? Indikator atau apa dok yang biasa kita pakai kalau istilah di bagian anak? Ya, untuk di bagian anak untuk mengetahui stunting kita paling utama kita melakukan pemeriksaan penimbangan maupun pengukuran tinggi badan itu harus dengan cara yang benar. Ya. Kemudian yang kedua dengan alat yang benar. Ya. Itu yang pertama kita utamakan. Kemudian setelah kita periksa dengan benar dengan alat yang benar, itu kita plot di antropometri. Oh, antropometri, di antropometri dok, ya? Kalau di anak itu ada kurva WHO dok ya. Itu umur berapa ya dok ya itu? Sebaiknya awal. Ya. Jadi paling awal itu bisa diperiksakan pada saat bayi, minimal 2 kali pemeriksaan. Minimal 2 kali pemeriksaan ya, supaya kita bisa dapat memantau bagaimana pertumbuhan dari si bayi tersebut atau anak barangkali tersebut. Pada saat jadwal imunisasi atau memang
kan di posyandu itu kan ada memang bulan per bulannya dok ya. Jadi kalau anak dari usia 1 bulan sampai 12 bulan itu diusahakan tiap bulan kontrol. Tiap bulan dok ya? Tiap bulan. Bulan. Tiap bulan ya? Pada saat dia usia 1 tahun sampai 3 tahun itu minimal 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan. Jadi tiap tahun sebelum berumur 1 tahun itu tiap bulan. Dari 1 tahun ke 3 tahun itu tiap 3 bulan. Dan tadi dokter bilang ada parameter menjadi tolak ukurnya kita untuk di mana kita katakan anak kita terkena stunting. Selama kita 1 tahun dok, bagaimana kasus di Bone ini? Apakah termasuk daerah yang banyak bayi-bayi dan anak-anak di bawah 3 tahun yang kena stunting? Ya, untuk data realnya itu saya belum dapat dok. Namun kalau pasien yang dirawat di Lama Pepening itu lumayan kecil angka stuntingnya. Ya. Jadi stunting ini kan awalnya bisa dideteksi pada saat dia dalam kandungan. Karena sekitar 10% penyumbang angka stunting itu terjadi saat dalam kandungan. Oh iya. Ya, jadi misalkan bayinya intrauterine growth restriction atau PJT, pertumbuhan janin terganggu, itu sudah bisa mengakibatkan stunting. Dia lahir dengan BBLR. Ya, kemudian setelah itu kalau dia tidak tertangani dengan baik, maka nanti bisa menjadi penyumbang atau pemberi angka stunting di anak pada rumah sakit ini. Ya, kemudian dok, angka BBLR juga cukup tinggi dok di rumah sakit ini. Oh, BBLR ya. Ya, jadi dari awalnya itu dari saat hamil, memang dari saat hamil, ya dari situ memang kita sudah harus rutin sebenarnya memeriksakan kandungan, kehamilan kita supaya ya tadi tidak jatuh kepada bayi berat lahir rendah. Ya dok ya, begitu ya. Pencegahan pertamanya, ya dok ya, berarti dari ibunya sendiri dulu sebelum bayinya itu lahir. Setelah itu dok, bagaimana lagi? Misalkannya ada kasus di mana anak kita sudah terdeteksi stunting, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi sebelum saya ingin melengkapi tadi, jadi itu ibu yang mengalami gizi kurang atau stunting itu seperti lingkaran setan dok. Ya. Jadi ibu yang stunting, biasanya kalau dia hamil dia dengan kekurangan gizi. Kemudian pada saat dia melahirkan, anaknya kemungkinan juga BBLR. Kemudian BBLR ini nantinya jadi stunting. Pada saat BBLR ini jadi anak perempuan, anggap anak perempuan, dia nanti lahir, kemudian besar jadi stunting. Nah, bayi ini kemudian dia jadi remaja, jadi anak yang stunting dan kurus. Pada saat jadi remaja, dia menikah. Kemudian dia nanti bisa melahir atau hamil, melahirkan anak yang kurus juga dok. Jadi ini seperti lingkaran setan yang tidak ada putusnya. Jadi bayi yang BBLR stunting nantinya akan menjadi ibu yang stunting, menjadi ibu yang kurang gizi dan akan nanti melahirkan kembali BBLR. Jadi kita harus putus rantai dari stunting ini dok. Oh iya dok ya. Jadi berarti itu stunting akan melekat terus ya di dalam kehidupan seseorang jika tidak dikoreksi dok ya. Jadi dikoreksi. Program pemerintah saat ini untuk mencegah terjadinya stunting adalah untuk memutuskan. Ya, memutus rantai. Memutus rantai lingkaran itu ya, supaya berikutnya kita tidak akan melahirkan lagi anak-anak yang berpotensi untuk menjadi stunting. Dok ya. Minta maaf dok ya, ini lagi. Bagaimana rumah sakit kita ini dok? Sudah adakah program untuk mencegah terjadinya stunting atau bukan lagi mencegah tapi mengobati ya, saya dikatakan mengobati dok ya, mengobati atau melakukan penata-laksanaan terhadap adanya anak-anak yang terdeteksi stunting. Ya, alhamdulillah pada rumah sakit ini kemarin saya sempat bertugas di Poli, ada beberapa anak yang hasil dari screening dari beberapa puskesmas membawa ke poliklinik anak. Nah, di situ saya lakukan pemeriksaan ulang, kemudian saya plot dan memang anaknya stunting. Nah, pada saat sudah benar cara diagnosanya, kemudian setelah kita tegakkan ini anak dengan diagnosa stunting, maka kita harus segera memberikan tata laksana atau memberikan intervensi. Nah, intervensi yang paling sering kita gunakan dan paling gampang itu pemberian makanan yang bergizi, yang tinggi protein,
mengandung karbohidrat, lemak dan sebagainya. Yang penting harus tinggi protein. Jadi kita edukasi orang tuanya untuk lebih sering memberikan konsumsi seperti ikan, makanan yang tinggi protein, ikan, daging, telur, minimal telur. Kan pemerintah mengatakan minimal 1 telur per hari. Nah, ada juga biasanya dalam bentuk sponsor bisa pemberian susu untuk PKMK, susu dengan tinggi kalori. Nah, sekarang itu susu tinggi kalori sudah banyak yang berada di apotik. Jadi sisa bagaimana dokter meresepkan agar pendistribusiannya dapat terjangkau oleh anak-anak yang stunting. Apalagi program pemerintah telah memberikan banyak guyuran dana untuk memberikan agar lebih mudah anak-anak stunting di Indonesia untuk mendapatkan makanan maupun susu yang tinggi kalori, Dok. Bagus sekali, Dok ya. Jadi pemerintah dalam hal ini sudah sangat jauh untuk memberikan intervensi terhadap kasus ini, Dok ya. Terus umpamanya, Dok ya, sebagai ibu ya, seorang ibu, sekarang ini saya sudah jadi seorang nenek, kadang-kadang khawatir apakah anak atau cucu kita ini terkena stunting. Apa yang secara kasat mata, Dok, yang kita bisa, kita curiga bahwa anak ini ternyata sudah masuk kategori stunting? Ya, kita curiga pada saat seperti saya katakan tadi bahwa penyebab stunting malnutrisi kronis. Ya, penyebabnya cuma 2. Yang paling sering itu yang pertama kalau dia sudah malas makan. Malas makan. Jadi kita sudah istilahnya sudah lampu kuning, hati-hati, waspada apabila anak atau cucu kita sudah malas makan. Karena semakin lama malas makan, intake-nya kurang, maka lama-kelamaan akan menyebabkan penurunan energi, penurunan metabolisme dalam tubuh, sehingga lama-kelamaan dampaknya akan menyebabkan gizi kurang, lama-kelamaan jadi gizi buruk, dan lama-kelamaan setelah gizi buruk dia akan menjadi stunting. Dan yang terakhir itu terjadi mikrosefal atau otaknya tidak berkembang. Itu yang kita takutkan, Dok ya. Dari efek stunting, jangka pendeknya itu IQ-nya bisa turun. Jadi anaknya tidak cerdas, kemudian gampang sakit-sakitan. Gampang sakit, Dok ya. Jadi anak-anak yang kita curigai, anak-anak kita yang kita curigai stunting itu ya tadi malas makan, gampang sakit, atau ada lagi, Dok, cengeng mungkin. Yang penting kita lihat saja, biasanya kita lihat kalau pada saat anak-anak kita bermain dengan sebayanya, kita lihat saja, kok anak saya sepintas lebih pendek dibandingkan teman-teman sebayanya yang seusianya. Jadi itu kalau kita lihat sudah dari sekilas, ada saudara, sepupu, teman-temannya, kemudian anak kita lebih pendek dari sebandingnya, wajiblah kita bawa dia ke puskesmas untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah betul stunting atau tidak. Begitu. Jadi tetap kita harus konfirmasi ke petugas medis ya, Dok ya. Jadi kawan-kawan kita di Posyandu mungkin sudah kader-kader ya, yang bisa bantu. Bagus sekali pemaparan dokter tadi ya. Tapi Dok, kita terlalu jauh melangkah. Kita belum tahu angka kejadian stunting di Indonesia. Berapakah itu, Dok? Apakah cukup mengkhawatirkan? Sebenarnya cukup mengkhawatirkan, Dok, karena berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, Dok, ya, itu sekitar 40%. 40%? Iya. Waduh. Tinggi sekali, Dok. Tinggi sekali, 40%. Besar. Tahun 2018. Adapun target pemerintah tahun ini, tahun 2024, itu angka dari 40% diharapkan turun menjadi 14%. Atau sekarang sudah berapa, Dok? Tiap tahun. Untuk angka sekarang saya belum dapat datanya. Tapi sudah cenderung turun. Cenderung turun, Dok. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dari 40% 2018 kita harapkan dia turun 14%. Tentunya kita semua harus mengambil peran dalam hal ini. Jangan sampai anak kita atau cucu kita atau orang-orang di sekitar kita itu stunting. Dok, ada lagi pertanyaan. Apakah setiap anak-anak yang berperawakan pendek itu stunting? Karena saya terus terang juga ini mungkin produk stunting ya, karena tidak cukup tinggi. Itu bagaimana, Dok? Jadi di kalangan ini paling sering semua anak pendek dibilang stunting. Itulah sebenarnya orang awam salah paham, gagal paham. Yang harusnya itu seperti ini kesimpulannya. Semua stunting pasti pendek. Semua stunting pasti pendek. Tapi semua anak yang pendek tidak belum tentu stunting, Karena perawakan pendek ada berbagai macam, Dok. Perawakan pendek yang pertama ada yang katanya normal, Dok, varian normal. Contohnya kalau misalkan ibu dan bapaknya memang perawakan pendek keluarga, artinya dia pendek karena keturunan. Ini bukan stunting, Dok. Kemudian yang kedua, varian normal yang kedua itu namanya ada CDGP, artinya Constitutional Delay Gait
delay of growth puberty. Ya. Artinya biasanya anak pendek pada saat usia SD, tapi nanti lama-kelamaan pada saat dia SMA, maka dia akan mengejar ketertinggalan dari pertumbuhannya. Nanti pada saat dia SMP, SMA sudah normal. Oh jadi ya. begitu dok ya. Kemudian ada juga dikatakan perawakan pendek karena sindrom, kayak sindrom Down, sindrom rickets dan sebagainya. Ada penyakit dok ya? Ada penyakit. Jadi itu juga tidak termasuk stunting. Yang stunting dikatakan stunting apabila perawakan pendek murni karena malnutrisi kronis. Ya, yang tadi sudah ada ciri-cirinya. Dimulai dari malas makan, kemudian dibandingkan dari anak-anak sekitarnya dia cenderung lebih pendek ya dok ya. Iya. Jadi misalkan kejadian itu ada, ya tentunya kita harus sudah mulai waspada. Ya begitu dok ya. Iya dok. Kita bisa menarik kesimpulan atau bagaimana? Atau itu tadi sudah menjadi kesimpulan? Ya kesimpulan bisa dok saya tambahkan. Ya. Kesimpulan yang pertama itu pentingnya untuk deteksi dini stunting. Ya, jadi kalau misalkan kita sebaiknya mungkin para pemirsa kalau memiliki anak atau keponakan, cucu, segera periksa ke puskesmas untuk diukur tinggi badan dan berat badannya. Karena semakin cepat dideteksi anak dengan stunting itu semakin gampang dan semakin mudah untuk dilakukan intervensi. Karena ingat, efek dari stunting itu sangat buruk bagi anak. Efeknya yang paling pertama itu bisa menurunkan IQ anak, bahkan bisa menurunkan sekitar 30 IQ dari anak itu. Kemudian anak gampang sakit-sakitan apabila anak menderita stunting. Dan faktor jangka panjangnya dok, ternyata anak dengan stunting itu berisiko mengalami penyakit kardiovaskular, DM, obesitas dan sebagainya. Oh, jadi itu sangat yang untuk jangka panjangnya dok. Ya. Bahkan efeknya juga itu pada saat untuk produktivitas kerjanya nanti dok. Jangan ada kan beberapa anak pendek stunting, dia tidak bisa jadi polisi, tidak bisa jadi tentara dan sebagainya. Jadi sebenarnya stunting itu dari segi kesehatan dan dari segi masa depan juga sangat berpengaruh. Ya. Begitu ya semuanya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang stunting dok ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lagi menghadirkan Dr. Alif dalam topik yang lebih lanjut lagi. Barangkali begitu dok ya. Ya. Kita berdua di sini bagian dari Rumah Sakit Lama Pening bersyukur bisa ada di acara perdana ini. Dan jangan lupa program kami juga sudah ada sedekah 1.000 per hari yang diinisiatif dari Bapak PJ Gubernur. Kita sudah jalankan di Rumah Sakit Lama Pening. Demikian podcast kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.